Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yeah, thank you so much for coming. Jadi kali ini kita akan mengadakan kajian. Kajiannya itu tentang psikologi ya Ustaz ya, tentang hidup bela sendiri. Mungkin karena banyak yang banyak pilih ini topik karena sementara pencarian jati diri ya, mungkin bisa jadi atau bingung dia itu maksudnya bingung tentang dirinya sendiri kira-kira siapakah saya ini, maksudnya mau apakah ini di dunia, mungkin kayak gitu ya yang dia pikirkan. Atau mungkin kita kembalikan dulu sama teman-teman kira-kira ekspektasinya untuk kajian ini bagaimana, karena ini sangat luas ya, diri sendiri sangat luas. Oke, selanjutnya untuk materinya saya kembalikan kepada Ustaz Hamsa selaku pemateri pada sore hari ini. Ya, kepada Ustaz Hamsa saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah. First of all, terima kasih kepada pengurus Max yang sudah mengadakan kajian ini. Thank you for having me, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia datang, meluangkan waktunya, tenaganya, energinya, uangnya untuk duduk di sini bersama-sama. Yang paling lama di sini tuh Sister Fatihah, yang paling lama sejak 2000 berapa itu Fatihah? 6, 7? Ya, kira-kira sebegitu. Ya, kalau bercermin di Rukopetaraan itu ya mungkin 2006, 2007, 2008. Ya, di situ. Ya, kira-kira begitu. Dan materi ini berkaitan sekali Bro Zul dengan teman-teman itu dengan kita punya organisasi. Karena di nama organisasi kita itu ada namanya HUDI. Ada namanya HUDI. Al-Markaz for Hudi Enlightening Studies. Ada namanya Hudi. Hudi ini in English it means self. Jadi Hudi itu dalam bahasa Inggris artinya self. Hudi itu sendiri artinya bahasa Persia. Ya. Bahasa Persia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi self. Sehingga temanya atau judulnya ini berkaitan langsung dengan kita punya organisasi. Itu yang pertama, sehingga saya pikir ini relevan. Tetapi di sisi lain ini juga membuat saya berpikir banyak karena luas sekali luas sekali cakupannya, dan ini bisa kita bawa ke banyak. Jadi kalau kita bermain karambol itu bisa terpantul kemana-mana. Mau dibawa ke psikologi bisa, mau dibawa ke tasawuf makrifat bisa, mau dibawa ke kajian filsafat bisa, maksudnya terlalu ya, karena itu siapa tahu dari teman-teman bisa membuatkan semacam batasan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi mungkin saya kasih dulu semacam pengantar, sesudah itu kita buka sesi diskusi ya, namanya diskusi. Jadi tidak hanya pematerinya yang dominan, tapi kita berharap semua teman-teman yang ada di sini juga bisa ikut serta berbagi. Jadi yang pertama ini Hudi itu self. Kalau dalam bahasa Inggris Hudi itu bahasa Persia, artinya diri. Kemudian kalau yang judul dikasih ke saya itu ada namanya lingkungan sosial. Jadi social environment, atau bagaimana ejanya itu mileo ya, lingkungan sosial. Nah, judul pertanyaannya adalah apakah lingkungan sosial memberi pengaruh kepada diri atau tidak? Kalau iya, apa saja pengaruhnya? Kalau tidak, kenapa dia tidak memberi pengaruh? Yang kedua, apakah diri ini juga memberi pengaruh kepada lingkungan sosial? Kalau iya apa, kalau tidak kenapa bisa tidak memberi pengaruh? Itu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah diri ini apa? Nah, ini yang saya maksud tadi dengan ini bisa kita bawa kemana-mana kajiannya ini.
kalau kita masuk ke kajian tasawuf, makrifat, diri itu adalah jiwa atau ruh ya. Jiwa atau ruh. Kalau ini kita bawa ke kajian sains, kalau dikupas, maka jiwa ini atau diri ini adalah energi. Nah, kalau kita bawa ini ke kajian sosial, maka diri itu adalah, nah ini dia, individu yang punya identitas. Individu yang punya identitas. Nah, masalahnya identitas ini, identity ini, ada yang saya pakai bahasa fix saja ya. Ada yang tetap, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Ada juga yang dia dinamis. Dia dinamis. Yang mana itu identitas yang fix? Misalnya gender. Kalau saya sebut gender ya itu biologis ya. Secara fisiologisnya tidak bisa diubah. Gendernya bisa diubah ya. Saya ulang ya, gendernya bisa diubah, tetapi fisiologisnya tidak bisa diubah. Fisiologis itu berkaitan dengan tubuh kita ya. Kalau wanita ya ada rahim, laki-laki tidak ada rahim ya, kira-kira itu sederhananya ya. Rahim itu kemudian melahirkan reproduksi dan seterusnya. Sederhananya begitu. Tapi gender menurut orang-orang barat yang belum tentu juga kita harus setuju, yaitu identitas yang dibangun di kepala, dibangun di imajinasi, tidak berdasarkan sains, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan biologi. Apalagi yang fix, misalnya kita punya suku ras ya, mungkin ya, kita punya ras itu tidak bisa diubah, dia fix begitu, tidak bisa diubah. Apalagi yang tidak bisa diubah? Fisik tadi sudah ada kaitannya dengan secara fisiologis tadi itu antara laki-laki dan perempuan ya, secara umum ya. Apalagi yang kira-kira tidak bisa diubah dari derita? Disabilitas. Disabilitas. Ya berarti fisiknya. Apa kira-kira? Jadi fisik kita secara fisiologis badan kita. Yang kedua adalah kita punya ras atau suku bangsa yang tidak bisa diubah. Apalagi yang tidak bisa diubah? Umur. IQ. Ya, umur biologis ya. Umur biologis ya. Oke. IQ itu di sini dia. Oh, bisa berarti. Bisa. Di sini dia. Jadi nanti di sini gender itu masuk di sini. Gender itu nanti masuk di sini karena dia merupakan hasil dari ide, hasil dari pemikiran. Tidak ada jejak biologisnya, tidak ada jejak materialnya. Jadi ini abstrak, ini konkret. Ini ide abstrak, ini konkret. Apalagi yang tidak bisa diubah? Sidik jari. Sidik jari itu masuk dia di fisiologisnya, masuk dia di tubuhnya. Ini internal eksternal. Maksudnya kan eksternal tadi bisa suku dan dari luar. Internal kan yang diri sendiri. Ya. Sebentar yang kita bahasin ya. Ini dulu. Apalagi yang kira-kira tidak bisa diubah dari diri kita? Takdir. Tuhan. Ya itu
beyond our our topik ya. Kalau Tuhan Ustaz. Nah, itu beyond our topic. Oh, Ya. Apa lagi yang tidak bisa diubah? Orang tua. Ya, you just cannot choose. Kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, tetapi kita bisa memilih orang tua ideologis kita. Di sini orang tua biologis tidak bisa diubah, tapi orang tua ideologis bisa diubah. Ya, berarti sedikit sekali yang bisa diubah dari diri kita. Sedikit sekali ya. Nah, kalau begitu, lebih berat nanti ya kaitannya dengan identitas yang dinamis. Identitas dinamis maksudnya bisa berubah. Bisa berubah karena keadaan, bisa berubah karena sesuatu dan lain hal. Nah, tadi ada yang sebut IQ, ya. IQ itu ya bisa berubah. Bisa berubah. Yang kedua ini produk ide, produk budaya. Bukan produk alam. Ya, kalau badan kita ini kan produk alam. Ras kita itu produk alam karena based on our DNA, berdasarkan kita punya DNA. Itu ya karena kita sudah begini tidak bisa diutak-atik. Ya, tidak bisa diubah. Beda dengan gender. Gender itu dia masuk di dinamis. Karena gender ini bukan sesuatu hal yang sifatnya alamiah, tetapi dia sifatnya ide. Jadi kalau kita hidup di Amerika Serikat itu mengakui lebih dari 3 gender. Banyak sekali gender. Banyak sekali gender. Apa lagi yang ini? Nama Anda bisa berubah loh ya. Your name can be changed. Nama Anda bisa diubah. Apa lagi yang bisa diubah? Pemikiran mungkin, mindset. Ya, apa tadi? Yang gitu ya? Ideologi. Ya, mind ya. Nah, sini masuk semua nih, apa ideologi kah, apakah segala macam. Pokoknya masuk di situ. Apa lagi yang bisa diubah? Jodoh, rezeki, maut. Kalau begitu, begini dulu. Apa itu identitas? Everything about ourselves. Hah? Semua hal tentang diri. Ya, yang berkaitan dengan diri kita. Sesuatu yang membedakan antara kita dengan yang lain begitu ya. Kita dengan batu, kita dengan bangunan segala macam. Itu identitas. Apalagi yang dinamis? Iman dan usaha. Ya, bisa. Iman itu masuk di sini. Ya, masuk di sini karena dia ide, dia ideologi, dia keyakinan, dia masuk di sini. Nah, kalau kita mau kasih masuk tadi tuh rezeki apa tadi takdir ya. Nah, takdir. Rezeki panjang. Bisa diubah. Ya. Bisa diubah. Takdir bisa diubah. Bisa diubah. Takdir apa tuh? takdir. What do you understand or mean by takdir ya? It can be changed. Ya. It can be changed. Apalagi? Jadi banyak hal yang bisa diubah. Ya. Banyak hal yang bisa diubah. Sudah? Ada pertanyaan di sini? Atau kalau enggak, saya bertanya. Oh ya, bisa diubah. Huh? So let me ask you one simple question or a fundamental question. If someone ask you who you are, or you ask yourself who am I, what will be your answer? Let me know. Saya adalah Zul. Saya adalah Yang saya pikirkan. Saya adalah Berbeda. it's too general. I mean, yeah. Can you specify it because we are talking about the identity, ada identitas yang kalau kita tahu kita bisa membedakan hai diri yang ini dengan hai diri yang lain. Ya, Saya orang Indonesia. oke, Ya. Oke. oke. Saya adalah seorang penghayal yang punya banyak
ide fiksi di kepala namun belum bisa diwujudkan. Oke. Saya adalah orang yang fokus kepada agama. Oke. Saya adalah ciptaan Tuhan. Itu saja. Tapi biasanya ini saya adalah teman. Ya, ya. Pemimpin atau pemimpi? Pemimpi, dreamer ya. Adventurer ya. Oke. Yang seorang mahasiswa Ya, oke. dari ilmu. Oke. Bro Zul. Saya adalah presiden yang seperti pengajar. Oke, let's see your answers ya. Coba kita lihat jawaban-jawaban Anda semua. Pertanyaan saya nomor 1, apakah jawaban Anda itu yang Anda sebutkan tadi itu merupakan identitas dinamis atau identitas yang fix? Dinamis. So who you are now can be changed maybe tomorrow, the day after tomorrow, 5 years to come. Ya, bisa ya? Ya. Karena yang Anda sebutkan itu adalah dinamis. Apa bahayanya ini? Kita berubah. Ah, Labil. ya. Oke. Kenapa itu bahaya? Pikiran nggak apa-apa berubah. Ya tidak apa-apa berubah, tapi kenapa itu bahaya? Saya kira tidak bahaya, Ustaz. Tidak bahaya. Kenapa tidak bahaya? Karena perubahan itu bagus. Perubahan itu bagus. Air dan bukunya non saya. Perubahan itu Bagus. bagus. Semua yang berubah itu bagus. Iya. Jadi dari baik ke buruk itu bagus. Oh, tidak semuanya. Ya, saya coba ya. Jadi begini. Kalau yang kita sebutkan tadi itu adalah identity yang dinamis. Ya. Nah, sekarang saya ulangi pertanyaannya. Coba kita jawab dengan identity yang fix. Tidak harus yang seperti yang saya sebut tadi. Yang penting menurut kita tidak berubah nih. Ya itulah kita gitu. Mesti dikasih waktu untuk berpikir ya. Kalau bahasa Inggris masih bisa berubah. Kenapa? Kalau bahasa Inggris yang tidak kita yakini itu masih bisa berubah. Bahasa Inggris Bahasa Inggris yang tidak diyakini. Masih apa bisa berubah. yang dimaksud dengan itu? Maksudnya kalau hari kita belajar bahasa Inggris tapi kita tidak yakini itu bahasa Inggris, kita beda dengan Yang kita tidak yakini apanya, bahasa Inggrisnya atau yang kita baca pelajari? yang kita pelajari itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya? Iya. Ya, bisa. Masih bisa berubah. Sudah dapat? Dapat. Sudah dapat ya? Ada yang belum mungkin ya? Oke, saya akan putar lagi. Saya adalah hamba Allah. Iya. Tidak berubah itu, Jess. Apa itu? My ability to bend like this. Your ability to bend like that. Oke. Oh. My name is Anham. I secret agent. Sama di Ustaz, saya ciptaan. Hmm? Ayo. Tidak berubah lagi tuh. Berubah atau tidak? Tidak berubah ya? Perempuan ya? Ya, oke. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang wanita ya, dengan identity ini, ya, dengan identitas ini, atau apa tadi? Apa? Makhluk apa? Hamba Allah ya. Hamba Allah. 50.000. Itu. Saya Itu bang. Ya, ngapain Anda dengan identitas ini? maksudnya saya ngapain?
Ya, Anda bikin apa dengan identitas ini? Saya belum yang ke dinamis ya, ke fix dulu. Dengan identity yang menurut Anda tidak bisa lagi diubah, apa pemimpi, apa, Anda ngapain gitu? Anda apakan itu identitas Anda? Atau Anda bikin apa dengan identitas itu? Any ideas? Mungkin untuk Are you yeah, okay. Are you sure that you are growing? You are expanding? Are you sure? horizontally. Agama dan seluruh. Atau saya ganti pertanyaannya deh. Apakah identitas Anda ini ada konsekuensinya? Ada akibatnya? Ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada kalau efek dominonya, ada kalau ini jatuh makanya akan jatuh memicu. Harus. Ada konsekuensinya. Ada ya? Ada atau tidak ada? Ada ya? Apa itu? Misalnya saya punya energi positif, itu bisa memicu orang lain juga. Dan kalau misalnya saya punya energi negatif, itu juga bisa memicu orang lain. Ya, tunggu dulu. Yang menjawab tadi wanita. Apa konsekuensinya being a woman? Kalau saya menikah, kemudian saya punya anak, kemudian lahir manusia, kemudian manusia lagi tumbuh di masyarakat. Oke, that's one of consequences ya. Itu satu dari beberapa konsekuensinya. Ya, tapi sudah bagus, kita sudah bisa tahu. Kalau pemimpi, apa konsekuensinya? Menimbulkan beberapa ide ya. Oke. Kalau hamba Allah, apa Jika saya konsekuensinya? adalah hamba Allah, saya siap melayani Tuhan. Does he ask you for your service to him? Saya siap mengikuti perintah Tuhan. Does he ask you to do something for him? Based on the Quran, yes. Oke ya. Jadi untuk apa ada identitas ini? Karena ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Konsekuensi itu adalah bisa jadi dua hal. Pertama, kita diberi ini identitas supaya kita melakukan sesuatu. Itu konsekuensi. Atau ketika kita memilih identitas ini, maka kita harus menerima sesuatu atau harus melakukan sesuatu. Itu konsekuensi. Suatu keharusan akibat dari ya sesuatu yang tadi itu ada. Ya. Bisa diikuti sampai di sini. Ya, jadi dengan ini yang tidak bisa kita pilih ada konsekuensinya. Nah, sekarang dengan identitas yang bisa kita pilih atau yang dikasih kepada kita itu juga mengandung konsekuensi. Misalnya, kita punya identitas sekarang mahasiswa atau mahasiswi, ada konsekuensinya. Meskipun identitas itu misalnya bertahan mungkin 5 tahun paling lama, tapi ada konsekuensinya. Misalnya kita sebagai apa? Sebagai guru, pengajar, itu kan tidak seumur hidup kita mengajar toh, tidak dari kita lahir sampai kita meninggal mengajar toh, itu hanya satu time frame tertentu, tapi itu ada konsekuensinya, ya. Bisa diikuti sampai di sini ya. Ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada
hal selanjutnya yang mesti dilakukan atau yang mesti kita terima atau yang mesti terjadi dengan memilih identitas itu. Bisa ya? Oke, sebelum masuk ke situ saya bertanya, identitas apa yang ada sama kita sekarang yang saya pakai kata ini ya, yang given dengan acquired. Given itu diberikan, acquired itu didapat. Jawabannya dari Jadi given itu identitas yang dikasih kepada kita. Oke. Yang kedua, identitas yang kita dapatkan dengan usaha kita. Nah, mungkin tidak usah disebut ya, tetapi coba hitung-hitung di kepala tak. Berapa identitas tak sekarang yang diberi dengan berapa yang didapat, diperoleh dengan usaha? Lebih besar mana atau lebih banyak mana? Yang given atau acquired? Silakan dihitung di kepala saja. Pak, artinya diberikan. Diberikan itu kita tidak bekerja, tidak berusaha untuk mendapatkan identitas itu. Itu diberi kepada kita tanpa kita, bahkan mungkin kita tidak tahu apa. No effort. Ya, no effort. Bahkan mungkin kita tidak senang dengan identitas itu, tapi dikasih. Ya. Misalnya, oh itu Pak Gosip, tidak senang dengan itu, tapi orang kasih kita identitas itu bahwa kita Pak Gosip misalnya. Itu given. Acquired itu ya yang kita usahakan. Saya belajar mati-matian TOEFL, IELTS supaya saya dapat beasiswa. Sekarang saya punya identitas saya adalah awardee, ya, penerima beasiswa. Itu identitas yang saya usahakan. Jadi kembali ya, hitung-hitung di kepala tak. Berapa banyak yang kita diberi, berapa banyak yang kita dapatkan. Given seperti mata, tangan. That is not identity. Itu bukan identitas yang dimaksud. Ya. Identitas yang dinamis ya. Kalau ini kan ini kan pasti given ini. Kalau yang ini pasti given. Nah, tapi yang ini tidak. Ini bisa diberi, ini bisa kita dapatkan dengan usaha. Itu hitung saja di kepala. Bisa given versus adalah judgment orang kepada kita. Ya, itu tadi yang saya bilang Pak Gosip. Meskipun tidak begitu. Ya, boleh begitu, boleh tidak begitu. Rasa-rasanya. Ya. Lebih sabar, menyantun, jujur. Nah, itu kalau itu orang yang bilang kepada kita, berarti itu diberikan kepada kita. Kalau kita usahakan seperti itu, berarti itu yang kita dapatkan karena hasil usaha. Ini given dinamis atau Yang dinamis, bukan yang fix. Ya. Berarti bisa jadi ada satu hal di orang yang satu dia given, di orang yang lain dia acquire. Ya, betul. Misalnya title presiden, ya, title presiden. Ya, ada presiden, title presiden yang dikasih. Ada title presiden yang diusahakan setengah mati supaya dapat itu titel. Berarti dia acquire. Sudah? Hitung-hitung di kepalanya? Sudah? Lebih besar mana? Lebih banyak mana? Given. Given. Hah? Given. Acquired. Okay. Given. Acquired. Nah, karena mayoritas jawab given, maka kita sampai ke sini. So most of our identity or most of your identities, kebanyakan dari identitas kita itu dibentuk, dipengaruhi oleh orang lain. Oke ya. Jadi ini saya berharap ini disadari. Jadi saya bicara sudah hampir 30 menit ini, mau membawa
kita semua pada satu kesadaran bahwa rupanya identitas saya ini lebih banyak dibentuk oleh orang lain daripada saya sendiri yang membentuk itu identitas. Ini karena bicara yang mayoritas ya, bukan yang cuma 1-2 orang. Bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kondisi ini secara individu teman-teman, jadi jawabannya bisa berbeda. Apakah kondisi ini secara individu teman-teman baik atau buruk? Atau saya ganti pertanyaannya, atau saya kasih pertanyaan yang in other words ya. Apakah identitas yang kita dikasih itu lebih banyak yang buruk atau lebih banyak yang baik? Kalau ini kayaknya tidak usah dijawab ya. Kalau buruk kenapa sih? Kalau baik Ya tunggu dulu. Maksudnya buruk itu ke kita. Kan maksud saya begini. Ada orang kalau dia dikata-katai dia marah. Tapi kata-kata yang sama diberikan kepada Bro Zul tidak marah. Bisa ya? Bisa kita ngerti maksudnya. Jadi makanya saya bilang individu-individu kita. Dirita yang saya tanya ini, tapi tidak usah dijawab. Karena mayoritas tadi identitas itu dibentuk oleh sosial, oleh orang lain. Pertanyaannya adalah apakah identitas-identitas yang itu menurut kita buruk, membawa kerusakan, kemudaratan, membuat kita stres, membuat kita overthinking, membuat kita overthinking, kenapa begini saya dibilangin begini, kenapa ini? Nggak usah dijawab ya. Bisa ya? Bisa ikut sampai di sini ya? Bisa ya? Nah, kalau itu buruk, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau mau oke, kalau tidak mau ya. Oke ya. Jadi kalau itu ya saya sebenarnya mau cari kata pengganti dari ini, bad or good ya. Oh, atau begini deh, saya pakai kata empowering. Empowering itu memberdayakan. Apakah identitas-identitas itu memberdayakan Anda semua, membuat Anda hidup semangat, membuat Anda produktif, membuat Anda, saya ini selalu senyum, selalu ceria, atau identitas-identitas itu membuat Anda buruk? Apalagi lawannya nih? Lupa saya. Membuat Anda helpless. Helpless ini tidak berdaya. Kayak tidak bisa misalnya tak kala dicap mak begini. Tak kala saya sudah dibilangi begini. Dan percaya misalnya orang atau tidak suka sama orang karena saya sudah dicap begini. Nah, jadi tidak berdaya. Yang mana yang kita rasakan? Tidak usah dijawab. Yang mana yang kita rasakan? Nah, jawabannya itu kelihatan dari hidup tak. Kalau hidup tak mostly, majority, most of the time ceria, most of the time ya, ceria, ya senang, kebanyakan ya, bukan. Nah, maka identitas itu bagus untuk Anda dan tidak perlu Anda apa-apakan. Kalau mau ditambah silahkan. Tetapi kalau most of the time itu membuat Anda tidak berdaya, tidak sukses. Mau mendapatkan itu tapi tidak sampai tanganku, tidak kuatkan. Ditahankah sama banyak orang, dicegahkah sama banyak orang. Berarti Anda harus mengubah. Kecuali kalau mau tetap stay di situ ya. Oke ya. Nah, saya mau berhenti sampai di sini penjelasannya. Setelah itu silahkan kita tanya jawab, kita sharing, kita ini segala macam. Ada yang mau bicara silahkan. saya punya pertanyaan. Ya silahkan.
tadi kalau misalnya cap itu datang ke kita negatif, Ya. apakah itu fix negatif dari diri kita atau memang kelihatannya orang lain seperti itu, Ustaz? Dan kalau misalnya cuma kelihatannya orang lain, apakah harus kita ubah? Harus kita ubah atau tidak usah kita ubah karena kan itu pandangan orang lain begitu. Ya wajar saja karena itu perspektif orang lain. Bisa diperbaiki kalimatnya. Kalau misalnya, apakah kalau misalnya ada judge yang buruk dari kita, Judge yang buruk nah, dari kita atau kepada kita? dari orang Kepada kita. Nah, Oke. apakah perlu kita ubah? Dan yang pertanyaan pertama adalah apakah itu fix dari kitanya? Oke. Oke, fix dari kitanya atau memang pandangannya di orang lain seperti itu, Ustaz? Oke. Nah, pertanyaan kedua, apakah perlu kita ubah kalau misalnya ada judge seperti itu atau just ignore, biarkan saja? Pertama, buruk rupa cermin dibelah. Apakah rupa tak buruk? Nah, kalau ada jerawat muncul sini, ting, terus kita bercermin. Ada muncul sini jerawat, ting, toh, bercermin. Kita lihat di cermin jerawat. Kita pecahkan cerminnya atau kita pecahkan ini jerawatnya? Jerawatnya. Ya. Oke. Kita punya wajah ini bersih, putih, mulus. Tapi kita bercermin di cermin yang sudah tua, yang sudah bintik-bintik, yang sudah karatan. Kita lihat muka, kenapa mukaku begini? Yang kita rusak muka tak atau cerminnya? Cerminnya. So there are two situations, two conditions. Yang membutuhkan kita jujur. Ya, jujur ya. Jadi pepatahnya itu kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang pahit meskipun itu, katakanlah yang jujur benar meskipun itu pahit, maksudnya kebenaran yang keluar dari tenggorokan kita itu pahit, pasti pahit. Kebenaran yang keluar dari sini itu pasti pahit. Misalnya kita kalah. Terus dari sini keluar ini pengakuan, iya saya kalah, pahit ini. But you are being honest to yourself, not to others, to yourself. Meskipun itu pahit. So, kalau kita bisa membedakan mana yang benar fakta, realitas, mana yang bukan fakta, realitas, maka apapun omongan orang itu kepada kita, kita sudah punya semacam filternya. Dia katakan begini, orang bilangi kita malas. Apa filternya kita? Maksudnya apa sih? Kita balik atau? Ya, saya bilang, kau tuh malas sekali. Kenapa kau malas sekali? Kau ini malas. Do you accept that? What do you do before accepting or rejecting that? I evaluate myself first. Yeah, how do you evaluate yourself? I see, am I lazy or not? If I'm lazy, I say, oh yeah, that's my bad. Yeah, so that's what we should do. We are not, kita tidak serta-merta menolak semua yang negatif-negatif. Yang kedua, kita tidak serta-merta memasukkan semua yang negatif. Nah, ada satu kajian itu yang mungkin Bro Cidin dengan Sister Fatia sudah pernah dapat, ya, bahwa kita itu punya batas diri, kita punya border, batas diri. Ini influence dari luar masuk, ya. Pertanyaannya, do you let this in? Apakah Anda mengizinkan ini influence masuk? Or do you refuse? Atau kamu menolak influence ini sehingga ketika influence itu mau masuk, kamu tutup pintumu sehingga influence ini tidak jadi masuk, terpental dia.
The question is, do you have this kind of doors? Apakah Anda punya pintu-pintu ini? Yang menutup, kalau itu istilahnya tidak sesuai dengan diri Anda, dan dia membuka kalau itu sesuai dengan diri Anda. Do you have these doors or not? Apakah kamu punya pintu-pintu ini atau tidak? Begitu ya. Jadi kalau Anda dibilangi malas, what you should do? I check myself. Ya, you check here. Kamu lihat di sini. Saya malas tidak? Misalnya begini, saya dikatai anjing. Ah, itu Hamzah kau anjing. Apakah saya anjing? Oh, tidak. Sudah selesai. Iya. It won't hurt anything. Apa kau itu kodok? Last time I check, I'm not a frog. Oh ya, sudah selesai. Kalau yang bilang itu orang miring rantas Nah, cek diri tak. Apakah saya ini betul-betul miring? Apakah saya ini rantas? If you see in your mind that you are not miring, you are not rantas, Tapi kadang sudah tidak sesuai penggunaannya, tapi kadang kayak marah sensitif. Nah itu kadang kayak overthinking lagi. Ya, because you let it in. Kamu membiarkan itu kata-kata masuk. Bayangkan kalau ada yang bilang saya, Hamzah kau itu anjing, ini dog ya. Saya biarkan ini masuk dan terpendam di sini. Saya anjing, saya anjing, saya anjing. Yang salah siapa? Saya. Iya, saya. Bukan orang yang bilang. Because kalau kita yakini memang kita ini bisa iya, kayak iya. ini. Karena kalau Anda biarkan itu masuk. Anda biarkan itu masuk, ya. Penting ini, dan saya ke kita ya. Anda biarkan itu masuk. Anda biarkan itu masuk. Dan seiring dengan berjalannya waktu, itu melekat menjadi Anda, itu melekat di dalam diri Anda, maka dia menjadi identitas Anda. Dan itu akan sulit diubah. Misalnya, saya kembali ke contoh tadi. Orang bilangnya kita rantasa, padahal tidak. Menurut standarnya dia, kita rantasa. Menurut standarnya dia. Ya, tapi sebenarnya kita tidak rantasa. Cuma karena itu selalu masuk. Itu apa ya? Tinggal di dalam sini. Kayaknya memang saya rantasa tadi. Tidak usah bisa pergi mandi deh. Tapi saya mandi rantasa tonja. Anda menjadi helpless. Anda usah bisa cuci bajuku deh. 5 hari saya pakai ini. Biar juga saya cuci bajuku. Orang juga tetap bilang saya rantasa. Saya pakai dia sampai 1 minggu. Tidak berbuat apa-apa. Dan over time, seiring dengan berjalannya waktu, it becomes your identity. Padahal sebelum Anda dibilangi rantasa, Anda tidak rantasa. Tanda ini saya punya ucapan. Sebelum Anda dibilangi rantasa, Anda itu tidak rantasa loh. Cuma menurut ukurannya orang, Anda rantasa. Menurut ukurannya orang. Dan dari jawaban awal tadi itu, bahwa banyak yang given, ya itulah. Anda biarkan itu kata-kata orang masuk. Anda pendam di kepala sini, Anda jadikan itu sebagai identitas tak kemudian tercermin di perbuatan tak. Jadi kenapa kita tidak sukses sekarang? Ya karena itu. Kenapa kita tidak bahagia sekarang? Ya karena itu. Kenapa kita overthinking sekarang? Ya karena itu. Dan seterusnya. Realitas yang ada di dalam diri kita inilah yang membuat kita seperti sekarang ini, kondisi kita. Bisa ya? Ini kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit. Ya. Bagaimana kalau yang dinilai itu hal-hal yang bisa diukur? Kayak misalnya tinggi badan, berat badan, atau nilai sekolah misalnya. Gitu. Ya, oke. Yang bisa diukur ya? Kalau dia bisa diukur tapi fix, tidak bisa kita ngapa-ngapain. Kalau itu saya pendek, ya memang saya pendek. Mau dia apa? Kalau itu nilai matematikamu 5, oh iya, sekarang 5. Tapi lihat muka tahun depan. Aku perbaiki ini 5 ini. Bisa ya?
Nah, makanya tadi saya antarkan pertama dari apa yang bisa diubah dengan tidak bisa diubah. Supaya kalau kita ada di sini, kita bisa mengubah diri tak? Bisa ya? Nah, kalau tinggi badan itu tidak bisa. Maksud saya di usia-usia kita seperti ini tidak bisa. Kalau masih remaja itu masih bisa. Tapi kalau apa tadi nilai pelajaran, nilai skor TOEFL itu masih bisa. Berarti kalau sifatnya fix, yang bisa kalau kita cuma menerima saja. Iya, menerima saja. Because you cannot change karena kalau Anda mau ubah, ini kontroversial ya, tapi saya cerita ya. Bukan saya mau ke misalnya begini. Mukanya jelek. Dia operasi plastik. Dia permak semua badan-badannya begitu. Oke ya. Realitasnya dia menjadi cantik atau tidak menjadi cantik? Hah? Operasi plastik. Dia menjadi cantik. Pasti bisa. Menurut siapa? Penglihatan. Menurut siapa? Itu standar orang Indonesia. Menurut dokter Menurut yang melihat atau menurut penglihatannya dia dari dalam ketika dia bercermin? ada Menurut yang melihat. Menurut yang Melihat. melihat. Bisa ya? Menurut yang Melihat. melihat. So, kenapa dioperasi plastik? Karena jelek menurut dia. Karena dia tidak menerima identitasnya yang sudah fix tadi. Dia mau mengubah itu. Dan setiap perbuatan ada namanya konsekuensi. Ada namanya konsekuensi. Anda tahu konsekuensinya kalau orang oplas? bisa Sakit. Sangat menyakitkan. komunikasi. Kemudian sangat mahal. Ya. Kemudian itu tidak bertahan lama, mesti diservis kayak tong kendaraan. Mesti diservis setiap berapa waktu, pasti harus diservis. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan it won't last. Itu tidak akan bertahan lama loh. So trying to change, mencoba mengubah sesuatu yang fix itu menyengsarakan. Itu menjadi suffering. Anda menjadi suffering. Anda menderita batin. Suffering ini adalah penderitaan batin, itu adalah ketika Anda mau mengendalikan sesuatu yang di luar kendali Anda. Itu penderitaan. Menderita. Saya mau beli itu laptop, tapi uangku gak cukup. Kupikir terus. Padahal ada laptop yang bisa saya beli. Kalau konteksnya dream. Nah itu yang ini bos, ya, dinamik dia. Tadi misalnya nggak bisa sih kalau misalnya begini. Saya mau keluar negeri, saya mau beasiswa. Ya. Itu penderitaan juga. Tidak, itu dia dinamik. 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 Dia tidak fix. Sesuatu yang fix jangan kita coba-coba ubah. Makanya tadi saya di awal-awal tuh saya tanya memang yang mana menurut kita yang fix. Misalnya tadi pemimpi. Nah, karena menurut dia itu fix, ya enggak usah coba diubah itu. Enggak usah coba diubah itu. Tetapi itu tadi punya impian mau keluar negeri, itu dinamis. Ya. Dinamis ya. Artinya bisa kita ubah. Yang tadinya tidak di luar negeri, kita bisa ubah menjadi ke luar negeri. Bisa kita ubah. Bisa ya, bisa ke situ arahnya, ke situ. Jadi sesuatu yang fix jangan coba-coba kita ubah. Masalahnya begini. Ini yang fix setengah mati diubah, sementara ini yang dinamis tidak mau dia lepas. Misalnya ada orang dikasih jabatan. Jabatan itu kan dinamis, identitas dinamis. Atau ada orang dikasih gelar. Gelar itu kan identitas dinamis.
Dan ketika gelarnya dicabut, dia marah-marah, misu-misu, moroh, stres. Padahal kalau itu gelar dicabut, ya, it is not part of me, itu bukan bagian dari diri saya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, yang lain ada sudut pandang yang lain, silahkan. Kalau Ya. kalau kita sudah latihan bela diri apa fitness, biar kita tidak ada yang berani bilang kita. Kenapa? Tidak ada yang berani bilang kita. Kalau kita sudah latihan bela diri atau fitness, biar kita bawa dekat-dekat, tidak ada berani bilang. Sementara ya? Ya, oke. Itu sifatnya sementara. Ada lagi? Ini yang dinamik, apakah bisa jadi fix kalau misalnya kita sudah Nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa. Jangan coba-coba kasih jadi fix itu. Karena kalau dicabut itu sakit. Itu nih orang susah meninggal. Ya, susah move on, susah meninggal. Masih banyak urusanku di dunia. Mau dicabut tidak bisa. Masih tahan ya, masih kan tinggal. Masih banyak urusanku, masih banyak buku ini, masih ada iniku, ada sawahku, ada iniku. Kenapa kau mau panggil ke Arwah penasaran. Iya, Tayangan. bisa ya? Berarti boleh saya katakan dengan tidak memiliki dinamis ini atau tidak terpacu sama dinamis, kita tidak takut mati ya. Ya, jangan sampai kalau saya jawab iya Anda pergi. Tidak begitu juga, tapi ya in a sense ya, dalam satu pengertian iya. Tapi saya mau kasih anu deh. Oh ya ini ya. Ini kalau tidak ada ini, tidak ada labelnya, Anda lihatnya sebagai apa? Air. Ya, botol air, that's it. Ya. Kemudian kalau ini ditempeli, Anda lihatnya sebagai apa? Bestari. Oh, mahal. Oh, murah. Oh, bergengsi. Oh, elit. Oh, ini tinggi. Ini kampungan. Ini cantik. Ini jelek. Bisa ya? Semua itu tempelan. Bisa ya? Itu tempelan ya. Tapi kalau dikupas itu, tadi ini elit, dikupas elitnya. Ini jelek, dikupas jeleknya. Ini mahal, dikupas mahalnya, dicabut itu tempelan mahalnya. Ini murah, dicabut ini tempelan murahnya. Apa yang tersisa? Ya, botol air kembali ke asalnya. Ya itulah Anda seharusnya. Tapi itu kajian lain itu. Bisa ya? Nah, jadi kalau hidup Anda mau enak, ya, ini tempelan-tempelan ini lepas. Saya ulangi. Kalau hidup Anda mau enak, tempelan-tempelan ini lepas. Jadi kalau kita ada di, misalnya begini, ya kita ada di kelas ya, di kampus atau di mana, kita ada di kelas. Kalau ada orang bilang, weh gagahnya, weh cantiknya, oke ya, nempel itu kata gagah dengan cantik ya, nempel. Terus kita pulang, nah, pulang ke rumah di kamar, cabut ini, bisa. Kita ada di kelas jalan, dibilang apa itu? Kalau bau yang tidak bagus, ya botok nah, masuk di kepala ta. Mungkin marah kita, tersinggung kita, ya, bawa masuk di kamar, lepas. Anda bukan yang botok itu, Anda bukan itu, lepas. Bisa. Jadi identitas apapun yang ditempel ke kita, kalau kita lagi sendiri, lepas. Tapi Ustaz, saya rasa bahaya kalau misalnya begitu Ustaz. Karena bisa jadi orang yang berpikiran bahwasanya apapun yang diberikan bebas, berarti dia tidak mau menerima saran. Misalnya, tadi misalnya
dikasih saran bahwasanya kami tuh bodoh, tapi karena dia memiliki pikiran yang tidak dinamis, maksudnya pikiran yang di luar dari ini, dia fix ini Ustaz. Dia tidak mau menerima saran. Boto itu saran atau judgment? Saran kasar Ustaz. Saran kasar. Boto itu saran atau judgment? Judgment itu penghakiman. Cap, label, tok, dikasih stempel kan? Atau ada bilang ikut pergi mandi. Pergi mandinya itu saran. You don't have to say boto to ask someone to go to bed. Oke? Apa kita tidak hindari saja ke orang? Ini Ya bisa Anda hindari, bisa Anda lawan balik, bisa Anda candai. Ya, Berimin saja yang bilang harum saja. ya it depends toh. Tapi membedakan antara judgment dengan suggestion itu penting. Kayaknya perlu kau mandi deh. Kenapa ya? Enggak supaya kau harum saja. Berarti saya bodoh. Berarti menurutmu saya bodoh? Ya, yang dari mana keluar kata boto itu? Dari saya atau dari itu? Mengerti bedanya? Nah, ketika dia bilang dia boto, apa isi kepalanya? He knows that he is stinky. Kalau baru kita tanya lagi, Pak. Nah, enggak bodoh memang kok. Oke ya. Nah, jadi yang saya mau capai, tujuan saya adalah teman-teman bisa lihat ini endingnya, bahwa identitas itu ada yang diberikan, maksudnya semua diberikan, tapi ada yang tetap, ada yang dinamis. Nah, kalau yang dinamis ini lebih banyak Anda dapat, Anda dikasih, kemudian itu tidak bagus, maka ini hasilnya. Kalau banyak yang bagus, maka ini hasilnya. Nah, sekarang yang mana kondisi tak, silakan dilihat diri tak masing-masing. Kalau kebetulan kita ada di sini dan mau mengubah, ada caranya, tapi tidak bisa sekarang. Kalau mau mengubah ini, ada caranya, tapi tidak bisa sekarang. Silakan. Ya. Dan kadang tuh jadi ke orang lain untuk menyenangkan orang lain, dan kadang kayak tersiksa, kira-kira bagaimana cara kayak tidak enakan, kira-kira bagaimana caranya mengurangi itu, dan kadang selesai kayak ngajak ke satu hal, nah tidak mau, tapi kayak tidak enak sama dia, akhirnya mau gitu. People pleasure ya. Pakai yang ini. Ya, tapi mungkin saya tidak bisa jelaskan sekarang. Pakai yang ini. Intinya ini adalah ya, comfortable itu nyaman, saying yes or no. Kalau Anda pelajari ini, hasilnya adalah Anda merasa nyaman mengatakan iya atau tidak. Nah, ini satu pembahasan sendiri. Dan itu Ustaz, kadang tuh ini pengaruh lingkungan, berpengaruh dengan identitas, dan kadang itu bergaul sama orang-orang yang kayak pecinta alam gitu. Dan pecinta alam itu kan kayak minum tuh, dan itu jasminnya orang lain. Kenapa bergaul sama itu? Nanti ikut-ikutan kau juga. Tapi yang buat nyaman di situ karena orangnya solidaritas. Dan terkadang orang bergaul sama orang pintar, tapi yang buat kenyaman di situ karena orang pintarnya ini individualis gitu. Nah, kira-kira bagaimana caraku untuk imbang itu? Kayak kadang lebih nyaman ke sini kayak pergaulan ini karena dia solidaritas gitu. Apa tujuan tak? Kenyamanan, cari nyamannya. Cari nyaman. Iya. Kan Kalau cari nyaman tinggal di kamar. Nah, I'm serious. I'm that serious. If you are looking for comfort, stay in your room. Because when you go out, you must meet not one but many people that makes you uncomfortable. Trust me. Ya, don't seek comfort. Jangan cari kenyamanan. Saya tidak tahu siapa ya, tapi
yang bilang begini. Mungkin Steve Jobs lah, tapi saya lupa siapa. Kalimatnya plus minus seperti ini. Kalau Anda mau disukai sama semua orang, jadilah penjual es krim. Jangan jadi pejabat, jangan jadi pemimpin, jangan jadi penjual es krim. Karena kalau Anda terjun di suatu kelompok, pasti ada yang nyinyir. Pasti ada yang tidak suka, pasti. Nah, di sini saja kita ada yang baru tidak suka. Ya. So, untuk bergabung di komunitas begini, kelompok begini, do not seek comfort. Jangan cari kenyamanan. Kecuali kalau Anda mau menikah ya, oke, cari kenyamanan ya, itu karena you will be sleeping each other until ya. Bisa ya? Oke, ganti tujuannya, ganti purpose-nya, ganti. Jadi materi yang saya sampaikan ini, dia ujungnya di sini. Nah, kalau Anda memutuskan untuk mau mengubah diri Anda, mau mengubah identitas Anda, maka dia butuh suatu ilmu yang lain, suatu ilmu yang lain. Ada lagi? Ya. Kan tadi berkaitan dengan batas diri itu kan kalau kita hadapi stigmanya orang-orang dari lingkungan tak yang buruk. Nah, bagaimana kalau yang diberikan lingkungan tak itu bukan stigma, tapi hal-hal yang bisa berdampak, misalnya tidak dikasih kesempatan atau dihambat ketika berusaha. Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol melalui batas diri. Kita harus diganti lingkungan tak atau bagaimana? Ada 3 pilihan ya. Mungkin menyambung juga yang tadi. Ada 3 pilihan yang kita punya. Pilihan yang paling sulit adalah ubah itu lingkungan, ubah tim. Pilihan kedua, beradaptasi, atau itu tadi ya, ikut-ikut, beradaptasi dengan lingkungan itu. Pilihan ketiga, tinggalkan lingkungan itu, get out, keluar dari lingkungan itu, jangan tinggal di dalam. Bisa? Tapi Anda tidak bisa kerja yang ini, kalau Anda masih uncomfortable saying yes or saying no. Tidak enak Kak, menolak. Sebenarnya tidak mau Kak ikut, tapi apa nanti bilang orang di sombongnya itu tidak ada kapang anunya. Terpaksa Kak sebenarnya ini gabung ikut ini. Bisa? Ini saja opsinya 3. Atau ada opsi keempat kalau mau. Hancurkan itu. Hancurkan. Destroy. Bisa? Oke ya. Nah, di sini dibutuhkan nyali ini. Oh, bisa enggak? Ada lagi yang lain? Adaptasi. Ya. Kan sekarang ini lagi viral tes personality yang namanya MBTI, dan banyak orang yang kayak melabeli dirinya dari Ya. hasil tes itu. Apakah itu identitas yang fix atau sudah bisa jadi identity? Ya. Semua tes personality itu tidak ada yang fix. Dia tidak mendefinisikan who we are. No. Sebagai referensi iya. Tapi memastikan bahwa pasti misalnya begitu, itu tidak. Bukan itu tujuannya tes begitu. Apa MBTI tadi? INFP. Introvert, intuitif,
feeling dan prospecting. Ada yang ada yang punya MBTI di sini? Ada? Tidak tahu. Tidak tahu. Commander. ENTJ. INTJ? ENTJ. Oh, ENTJ. Iya. Itu tidak menentukan siapa kita. Apa tadi yang kita ulang? Jadi, memang caranya ini kalau beradaptasi, kira-kira terlalu tersiksa gitu. Ya, beradaptasi itu maksudnya kita masukkan hal-hal yang kita bisa terima dan kita tolak yang kita tidak bisa terima. Saya ikut sama kelompokmu, ya. Saya masih menerima kalau saya merokok. Tapi kalau untuk mutawari minuman keras, saya pasti tolak. Itu namanya beradaptasi. Bisa ya? Saya bukan perokok, tapi kalau disuruh kak merokok 1-2 batang, saya masih toleransi. Tapi disuruh kak minum, sorry bos. Itu contoh ya. Contoh ya. Disclaimer dulu, bahwa itu contoh, bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Beradaptasi. Kalau Anda punya power, baru Anda mengubah. Punya power nih, punya kuasa, bisa ubah. Oke? Ada lagi? Ini kalau di rekaman saya sudah 1 jam lebih, 7 menit. Ada lagi yang mau bertanya guys? Ya, Apa itu event Ustaz sama yang diberikan lagu itu bisa dikatakan nama lainnya brand name? bisa. Ya, jadi saya pertama senang ya, terima kasih sekali lagi, senang ini diadakan seperti ini, meskipun situasinya sederhana, karena biar bagaimanapun tetap ada yang kita bisa ambil dari sini. Nah, tetapi sekali lagi ya seperti yang mungkin kayak Fatihah Ciding yang sudah lama, itu selalu ada anunya, selalu ada follow up-nya, selalu ada harus yang berubah. Tidak hanya kan sudah selesai, pulang di kamar tidur yang selesai, tidak ada yang berubah. Itu harus selalu ada yang berubah, ya. Itu harapan saya. Jadi teman-teman bisa identifikasi dirinya. Nah, dari identifikasi diri ini bisa lihat saya ini ada di mana. Apa yang harus saya ubah kalau perlu saya ubah. Apa yang harus saya kasih naik kalau perlu saya kasih naik. Dan itu ada caranya, ada tekniknya, tetapi di kesempatan yang lain kalau bisa. Saya pikir itu dulu ya. Ya, saya kembalikan kepada Rozul. Sudah aman guys, sudah lagi pertanyaan, udah ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas materinya dan juga waktunya untuk hadir di